Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum bi hadzal makanil maimun al mubarakah insyaallah li dzikril haul habibana wa syekhuna murabbi arwahana al habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri asa an nahsula min barakatihi wa syafaatihi fid dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah inayah sehingga kita bisa mengikuti dan menghadiri acara haul seorang alim, seorang wali, guru kita Al Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus alhamdulillah dihadiri oleh guru kita Kiai Haji Hasanuddin bin Badruddin. Mudah-mudahan Allah selalu meluaskan rezeki beliau dan dijaga beliau daripada segala mara bahaya dan diberikan beliau umur yang panjang serta kita bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan dari beliau. Dan juga yang kita muliakan dan kita hormati Habib Syekh bin Abdullah Ba'bud, Habib Muhammad Al-Idrus, Guru Parid bin Kiai Haji Muhammad Rasyad, dan juga para alumni Rubat alhamdulillah yang banyak hadir di sini. Di antaranya Al-Ustadz Ripani, Al-Ustadz siapa nih, ingat lagi nih, Suaidi, dan juga Ustadz Rofi'i, Guru Samsul, dan semua para tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah malam ini dihadiri oleh alumni-alumni Ribat Tarim, Ribat Daril Mustafa, dan juga alhamdulillah juga dihadiri oleh Kiai Haji Muhammad Rasyidi dari Bawahan Pasar sebagai pimpinan Maulid Al-Habsyi malam hari ini. Ulun kada hendak panjang lebar, sedikit hendak membacakan manakib sidin kurang lebih 5 menit. Dan selanjutnya kita mintakan keberkahan dari guru kita Kiai Haji Hasanuddin Badruddin yang akan memberikan kita nasihat atau kisah-kisah tentang aulia, terserah sidin kainanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil berkah dan kemanfaatan daripada ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau lahir pada tahun 1357 Hijriah. Beliau keturunan Al Imam Ali karramallahu wajhah dan Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-37. Ia lahir di kota Tarim Al-Ghanna, tumbuh besar di lingkungan orang-orang yang saleh, dan ia di tengah-tengah para ulama, dan ia sudah gemar menuntut ilmu dari sejak kecilnya di Ribat Tarim. Di antara guru-guru beliau adalah yang pertama Al-Qutub Al-Habib Alwi bin Abdullah Syihabuddin, Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Ja'far bin Muhsin Al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Mahdi bin Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kab, dan banyak lagi guru-guru beliau di kota Tarim. Di masa ia berumur 18 tahun, ia pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu dan memperluas ilmu agama. Dia di sana istiqamah di Makkah Al-Mukarramah menuntut ilmu dan melazimi di Masjidil Haram, dan istiqamah duduk di sana bersama para aulia dan guru-guru beliau. Di antara guru-guru beliau yang paling dekat kepada beliau adalah Al-Musnid Al-Muhaddis Al-Wali Al-Habib Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Ad-Dabbagh Al-Maliki. Kemudian ia belajar di Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah dengan perintah gurunya tersebut sehingga beliau memperoleh titel S1 atau
al-ulya. Yang kedua guru beliau adalah Al-Qutub Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, Al-Qutub Muhammad Amin Al-Qutbi, dan lain-lain sebagainya. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmunya. Beliau bermukim di Madinah Al-Munawwarah. Setelah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri menimba ilmu, akhirnya beliau berkesempatan untuk bermukim di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 1404 Hijriah. Waktu itu Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Jufri dan para saudara-saudaranya membuka ribat pondok pesantren di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian mereka meminta langsung kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri untuk mengajar di sana dan memimpin pondok pesantren di sana yang didampingi oleh Al-Faqih Al-Habib Zain bin Umar bin Sumit, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dan akhirnya Al-Habib Salim menerima tawaran tersebut dan beliau diberi tempat tinggal yang layak, yaitu Syuqqah. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri bermukim di Madinah Al-Munawwarah dari tahun 1404 Hijriah hingga sekitar tahun 2002 Masehi. Dibuka ribat Tarim yang kemudian kedua kalinya setelah ditutup oleh para komunis. Ibtatahna ribat Tarim min jadid min am alaf wa arba'mi'ah wa salasata asyar hijriyah wa hasalahil iqbal al-azim wa sta'ada nasyatuhul kamil. Artinya kami membuka kembali ribat Tarim pada tahun 1413 Hijriyah atau 1993 Masehi dan memperoleh sambutan hangat dari semua pihak masyarakat, para habaib dan lain-lain sebagainya. Maka berdatanganlah orang-orang penuntut ilmu agama baik di negeri Yaman ataupun di luar negeri penjuru dunia guna untuk memperoleh ilmu-ilmu agama di ribat Tarim. Alhamdulillah atas yang demikian itu, karena dengan pertolongan Allah jualah segalanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mengajarkan ilmu-ilmunya, dihabiskan waktunya dari rumah ke ribat Tarim berbulak-bulik. Hampir-hampir beliau tidak kosong waktunya dengan ilmu dan ibadah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Al-Habib Salim suka berdakwah baik di Yaman atau di luar Yaman. Di antara daerah yang beliau suka kunjungi adalah Indonesia. Di antaranya beliau juga pernah berdakwah ke negeri Banjar. Pada tahun 1996 Masehi, beliau berdakwah ke Banjarmasin dan beliau berkunjung bersilaturahmi kepada guru kita, Syekhuna Murabbi Arwahana, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ketika itu guru sekumpul langsung menyambut Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri di Bandara Samsudin Nur dan beliau langsung yang menyambut Habib Salim Asy-Syatiri di bawah pesawat. Kemudian dibawalah oleh Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Syekh Al-Habib Salim Asy-Syatiri ke rumah beliau, yaitu di Sekumpul, dan menginap Al-Habib Salim di Sekumpul waktu itu. Kemudian Al-Habib Salim bin Umar Asy-Syatiri datang yang berikut kalinya pada tahun 2007, kemudian tahun 2010, kemudian pada tahun 2014. Kemudian beliau pun setelah istiqamah mengajarkan ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau pun mendapatkan karomah-karomah yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara karamat-karamat Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, yang pertama, ia selalu di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia selalu mempergunakan waktu-waktunya di dalam beribadah dan berdakwah. Yang kedua, ia selalu istiqamah di dalam ilmu dan amal saleh. Yang ketiga, waktu-waktunya penuh mengajak orang kepada kebaikan tanpa kenal lelah. Yang keempat, banyak daripada murid-murid Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri yang telah menjadi ulama bahkan menjadi aulia. Di antaranya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar, yaitu pimpinan Darul Mustafa Tarim Aidid. Nah, ini jadi Habib Umar nih, waktu kita di Rubat itu sekitar tahun 2005-2007 itu Habib Umar hari Sabtu dan hari Rabu ini istiqomah menuntut ilmu lawan Habib Salim. Jadi Sidin hadir madras membaca langsung kitab kepada Habib Salim. Habib Salim kan ada kitab Sidin, tapi Habib Umar membaca kitab kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Itu diantaranya murid Sidin Habib Umar, yang mana Habib Umar ini Masya Allah orang yang sangat dicintai oleh umat.
Yang kedua murid Al-Habib Salim adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang ketiga Al-Habib Abu Bakar Belpegih yang meneruskan madras beliau. Yang kelima adalah Al-Habib Abdullah bin Saleh bin Abud Kharbasan. Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kab pengarang kitab Taqriratus Sadidah yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, Al-Habib Hasan Al-Idrus, Al-Habib Alwi Belpegih dan lain-lain sebagainya daripada murid-murid beliau. Yang kelima di antara karamah Al-Habib Salim, seringnya ia didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Al-Habib Salim mengatakan, ketika kami berada di Madinah Al-Munawwarah, datang kepadaku setiap hari Nabi Khidir alaihissalam. Nah, waktu itu kita berada di Ribat. Kada banyak orang yang tahu, sekitar orang 7 diantaranya kita. Waktu itu ada kawan yang membaca kitab tentang surah Al-Kahfi, pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Sidin keceplosan bepander. Uja Sidin, ana waktu di Madinah, alhamdulillah Nabi Khidir datang wadahu sebentar hari je Sidin. Ada rupa Indonesia, rupa Yaman, rupa India, macam-macam di Sidin. Kemudian ada wahid min ashabina yas'aluh. Ada wahid min ashabina yas'aluh, ya Habib, kaif na'rif annahu min Khidir? Kaif nahnu nastati annal naltaqi ma'al Khidir alaihissalam? Aja sahal ya Salim, mudah. Satu syaratnya, apabila di hati seorang itu masih cinta terhadap dunia, Khidir kada mau datang lawannya. Wah, ini ringkas benar. Bila hati seseorang masih ada cinta lawan dunia, Nabi Khidir kada mau datang lawan orang tersebut. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kekawanan di Rubat itu ada nang bemasakan, ada nang bekawanan, ada nang main HP, kada ada di situ. Nya kada boleh pakai HP. Nah, jadi kada boleh pakai HP. Jadi di antaranya waktu hendak maghrib itu Guru Sidin membuka siapa nah hendak baca kitab lawan Sidin. Sebenarnya ulun takutan juga menggatar, cuma apabila lagi kesempatan hendak membaca kitab di hadapan Sidin kan, amun takutan terus apabila kita mendapatkan keberkahannya. Sehingga kita waniakan dan Sidin yang menentukan kitabnya. Inti baca kitab ini je Sidin, lalu kita baca. Nah itu. Jadi masing-masing ashab itu beda-beda kitabnya. Ada kitab tasawuf, ada kitab fikih, ada kitab sirah, ada kitab macam-macam. Nah itu. Jadi Sidin pernah keceplosan bepender dan kita tangkap. Mungkin ada yang ingat dan kada. Namun kita alhamdulillah kada diingat-ingat, ingat soranganan. Nah itu tuh. Yang keenam, seringnya berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu jaga dan di waktu tidurnya. Ini bubuhan orang-orang soleh. Satu cita-citanya adalah mimpi lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, ia memperoleh ilmu laduni, yaitu ilmu wahbi. Yang kedelapan, banyak orang-orang murid-murid dan pecintanya bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rupa Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Amun orang Banjar, ini kebiasaannya kalau mimpi Rasulullah itu kebanyakannya rupa Syekhuna Muhammad Zaini Abdul Ghani. Kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, Sidin pernah mimpi Rasulullah, tapi rupa guru Sidin. Siapa? Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Dalam satu mimpi Habib Ali Al-Habsyi, Sidin ditemui oleh guru Sidin ini, rupa guru Sidin, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ujar Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, rupanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ujar Sidin lawan Habib Ali Al-Habsyi, ya Ali, ana Rasulullah. La, anta syekhi wa ustadi, anta Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. La, ana Rasulullah ya Ali. Kemudian Al-Habib Ali mengesahkan tentang cerita mimpi Sidin ini lawan Rasulullah, yang mana rupanya dirupakan Allah Ta'ala dengan guru Sidin, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Didatangi. Kemudian apa kata Habib Hasan bin Saleh? Benar, itu Rasulullah yang menyerupai aku ya Sidin. Amun orang Banjar menyerupai guru Sokompol. Amun orang Hadramut menyerupai Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Banyak di zaman Sidin orang-orang yang temimpi Rasulullah dengan rupa Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri. Nah ini kata Habib Hasan Belpegih, Ali bin Hasan Belpegih, itulah yang sebenar-benarnya pewaris para nabi. Jadi Nabi sudah memakai muhanya. Jadi murid-muridnya temimpi Rasulullah pakai muhanya. Artinya ini diakui benar zahiran wa batinan oleh baginda Rasul adalah pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka-mereka tersebut.
Kemudian Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri yang terakhir berdakwah di Indonesia pada tahun 2014. Itu datang sidin 2014. Di antaranya datang kepada majelis guru kita Abuya Muhammad Syukri Unus. Kemudian sidin bermalam wadah Haji Nurhin di Pala 18 Citra. Nah itu. Kemudian berdakwah juga ke Masjid Jami Sungai Jingah, ke Masjid Masjid Al-Mukarramah Al-Karamah Matapura. Itu. Kemudian sidin juga setelah dakwah di Banjarmasin di Indonesia secara umumnya, beliau kembali ke Hadramaut, dan beliau pun kembali masa akhir-akhir sidin ini banyak di Abu Dhabi, Saudi Arabia. Yang akhirnya beliau ini di satu saat ketika umur sidin 82 tahun beliau sakit, yang mana sakit itu membawa ajal bagi sidin. Nah, ini setelah dakwah Habib Salim Asyatiri di Indonesia, setelah kepulangan beliau Habib Salim Asyatiri menuju Abu Dhabi, ia menetap beberapa bulan di sana, kemudian menuju Saudi Arabia, Mekah, Jeddah, Madinah. Ia pulang pergi di antara Abu Dhabi dan Arab Saudi. Hal ini terjadi kurang lebih 4 tahun. Nah, jadi bubuhan rubat kesunyian. Habib Salimnya ada, cuma di Abu Dhabi. Habib Salimnya ada, cuma wayah-wayah di Madinah. Kerubat bang melalui aja. Di sana Al-Habib Salim Asyatiri memeriksa kesehatannya dan melazimi ziarah keluarganya dan melazimi ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya umur Al-Habib Salim Asyatiri menetap di Arab Saudi dan di kota Jeddah. Ia kembali berobat di rumah sakit Putaihi ngarannya. Nah, itu di Jeddah. Jadi ketika Habib Salim Asyatiri itu wafat, ya kita tulis pakai tangan. Jadi kita nulis orang aja, mengambil berkat guru kan. Jadi mengambil berkat guru kita tulis orang aja. Jadi murid ini bisa menakib guru tuh lain-lain isinya, tergantung apa yang dialaminya. Nah itu tuh. Pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 1 Jumadil Akhir pada tahun 1439 Hijriah atau 17 Februari 2018, ia meninggal dunia di rumah sakit Putaihi tersebut dan berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dalam usia 82 tahun. Wafatnya Habib Salim Asyatiri maka menggemparkan seluruh dunia. Semua murid-muridnya menangis. Nah ini kepergian Habib Salim ini. Habib Salim ini satu ulama yang sudah odhor kesehatannya, cuma sidin saking hobinya berdakwah pakai kursi roda, tetap berdakwah sidin, tetap melaksanakan dakwah. Kenapa? Karena waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kadada nang lebih baik daripada gawian ini ujar Habib Salim daripada mengajar ilmu agama. Jadi orang-orang alim neng ini lawan Nabi satu aja derajatnya, kada bisi orang alim neng derajat kenabian. Nah, ini masya Allah. Makanya di antara tafsir Allah Ta'ala yang mengatakan wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ujar Abu Ya Habib Muhammad Al-Maliki. Ini Abu Ya Habib Muhammad Al-Maliki. Sidin ini mentafsirkan dalam kitab Sidin Targhib wa Tarhib bahwasanya syair ilallah adalah al-ulama. Nah, ini bubuhan ulama. Makanya wajib kita menghormati para ulama, para guru kita, wajib kita hukumnya menghormati mereka. Nah, inilah manakib yang singkat apa yang ulun sampaikan. Tentunya waktu juga yang membatasi. Mari kita ambil keberkahan dan nasihat daripada guru kita Kiai Haji Hasanuddin. Kemudian tahlil yang diteruskan oleh Habib Syekh dan doa karena dipimpin oleh beliau. Kita mintakan dengan segala hormat kepada guru kita Kiai Haji Hasanuddin untuk memberikan kisah tentang wali kah, nasihat kata Sarasidin aja. Nahwarubus sa'ah takriban insyaallah, fihi barakah insyaallah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala perkumpulan kita di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Falihi falyatabbal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus
sahibul bait yang kita muliakan, Habib Fahmi Ba'abud, Habib Muhammad Al-Idrus, Habib Syekh Ba'abud, Guru Farid, dan para habaib yang lainnya, yang guru-guru lainnya, dan semua yang berhadir bulan Maulid, jamaah hadirin, bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat walafiat pada malam ini, dan juga kita sudah mendengarkan tadi manaqib wali min auliya